Oke, Ramadan datang lagi nih. Seringkali ya gitu-gitu aja kan. Lapar, haus, nunggu buka. Tapi pernah kepikiran nggak? Gimana kalau Ramadan ini sebenarnya bukan cuma ritual tahunan, tapi kayak tombol riset spiritual buat kita? Nah, yuk kita coba bongkar bareng-bareng gimana caranya, biar rutinitas ini jadi momen pembaruan diri yang beneran nendang. Pasti kita semua tahu rasanya kan? Ngeliatin jam, nahan haus, dan nunggu-nunggu banget azan maghrib. Nah, kalau cuma itu aja yang kita rasain, wah, kita bisa-bisa kehilangan hadiah utamanya loh. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa sih yang kita tahan, tapi lebih ke apa yang sebenarnya lagi kita bangun pas kita nahan lapar dan haus itu. Nah, ini dia intinya. Puasa itu ibarat teknologi spiritual. Kelihatannya sih kita cuma ngosongin perut ya. Tapi sebenarnya di dalam diri, kita itu lagi bikin ruang kosong. Ruang buat apa? Ya buat bersih-bersih catch spiritual kita yang udah numpuk setahun ini. Penuh sama kesalahan, kelalaian, kebiasaan jelek. Jadi ini kesempatan kita buat mulai lagi dengan memori yang fresh. Nah, ini nih kuncinya. Dengerin baik-baik. Hadis ini tuh bukan cuma janji manis, tapi ini kayak rumus. Coba deh perhatiin dua bahan utamanya, karena iman dan mengharap pahala. Artinya apa? Artinya pengampunan dosa itu bukan hadiah otomatis cuma karena kita lapar dan haus, bukan. Tapi itu adalah hasil dari niat kita yang benar-benar sadar dan keyakinan kita kalau ini semua kita lakuin buat sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi, anggap aja puasa itu proses reboot sistem jiwa kita. Bayangin deh, setahun ini kita udah install banyak banget malware kan? Kayak gosip, gampang marah, lalai. Nah, Ramadan ini waktunya kita masuk safe mode. Kita matiin semua program yang nggak penting, kita scan dan bersihin virus-virusnya, terus kita install ulang versi terbaik dari diri kita. Versi yang lebih enteng, lebih cepat, dan pastinya lebih connect. Dan untuk mendukung proses reboot tadi, Ramadan itu datang dengan paket penawaran spesial loh. Anggap aja ini kayak promo eksklusif dari langit, di mana semua kondisi di sekitar kita itu disetting khusus buat mempermudah kita berubah jadi lebih baik. Beneran suasananya tuh di-upgrade habis-habisan. Ada hadis yang ngejelasin kalau lingkungan spiritual kita itu secara harfiah diubah. Seolah-olah Tuhan lagi nyiapin rumah kaca, biar bibit kebaikan kita gampang numbuh. Gimana tuh detailnya? Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia perbandingannya. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Anggap aja sinyal wifi kebaikan kita jadi 5G, super kencang. Terus, pintu neraka ditutup. Dan yang paling keren, penggoda utama kita, para setan, itu dibelenggu. Eits, tapi bukan berarti godaan jadi nol ya, karena kita kan masih punya hawa nafsu. Cuma, gangguan dari luarnya itu diminimalkan banget. Jadi, ini kondisi yang pas banget buat kita fokus. Oke, jadi lingkungan udah disetting paling oke. Sekarang kita ngomongin hasilnya buat kita pribadi. Apa sih imbalan langsung yang bisa kita dapetin dari semua ini? Ternyata ada dua kebahagiaan besar yang dijanjikan buat orang yang puasa. Bukan satu, tapi dua. Yang satu itu ibarat DP yang kita terima langsung di dunia, dan yang satunya lagi itu bonus akhir yang nilainya luar biasa di akhirat nanti. Penasaran nggak apa aja? Nah, ini dia. Pertama, kebahagiaan pas kita buka puasa. Itu tuh rasa lega yang manusiawi banget ya kan? Hadiah kecil harian yang jadi bensin buat kita semangat terus. Tapi, kebahagiaan yang kedua inilah tujuan besarnya, yaitu kegembiraan pas kita nanti ketemu Tuhan. Dan puasa kita ini jadi saksi. Jadi, nikmatin iftarnya, tapi jangan sampai lupa sama tujuan akhir kita. Oke, ada lagi nih fungsi puasa yang keren banget. Di hadis disebut sebagai perisai. Nah, perisai buat ngelindungin dari apa coba? Ternyata bukan cuma dari musuh di luar, tapi juga musuh terbesar kita, diri kita sendiri. Maksudnya perisai di sini itu alat buat menguasai diri, buat ngelindungin kita dari omongan nyelekit, dari debat kusir yang nggak ada gunanya, dari emosi yang meledak-ledak. Logikanya gini, kalau kita bisa nahan keinginan paling dasar kayak makan dan minum, masa sih kita nggak bisa nahan lidah sama amarah? Nah, puasa itu latihannya. Dan ini cara pakainya. Pas ada yang mancing-mancing emosi, kalimat "aku sedang berpuasa" itu bukan cuma buat ngasih tahu, tapi itu kayak deklarasi. Itu cara kita bilang ke diri sendiri dan ke orang lain, "Sorry, gue lagi ikut pelatihan spiritual nih, prioritas gue lebih penting daripada ngeladenin beginian." Nah, itu langsung mengubah reaksi spontan jadi pilihan yang sadar. Di antara semua bonus di bulan ini, ada satu malam yang jadi grand prize-nya. Malam di mana nilai ibadah kita itu setara dengan 1000 bulan. Wow! Inilah dia, malam puncaknya, Lailatul Qadar. Terus gimana cara dapetin grand prize ini? Tenang, hadis udah ngasih kita peta harta karunnya.
Cari di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Nah, ini dia titik-titiknya. Anggap aja ini kayak perburuan spiritual, di mana kita kerahin energi terbaik kita di malam-malam kunci ini. Tapi, ada satu hal penting yang perlu diingat. Tuhan itu nyari yang paling tulus, bukan yang paling capek. Jadi kualitas koneksi kita itu jauh lebih penting daripada jumlah rokaat. 2 rokaat tapi khusyuk, hati kita hadir, itu jauh lebih berharga daripada ibadah semalaman tapi pikiran kita kemana-mana. Intinya, ini soal fokus bukan soal durasi. Oke, konsep dan filosofinya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktis, strateginya. Tenang, ini bukan soal mengubah hidup total 180 derajat, tapi gimana cara membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang dampaknya besar. Nah, ini dia toolkitnya. Pertama, niat. Tiap pagi, coba deh ingetin diri sendiri, kenapa ya gue puasa hari ini? Kedua, pilih 1 atau 2 kebiasaan kecil aja. Yang penting konsisten. Nggak usah langsung 1 juz. Mungkin baca 1 halaman Al-Quran plus artinya, cukup. Ketiga, kurasi lingkungan, termasuk medsos. Coba deh unfollow akun-akun yang bikin baper atau negatif. Keempat, pakai waktu tenang, mungkin abis subuh atau tarawih, buat ngobrol sama Tuhan, curhat. Terakhir, catat kemajuan. Tiap minggu coba deh lihat, ada nggak satu hal positif yang berubah. Biar semangat. Oke, kita balik lagi ke ide awal, Ramadan sebagai momen pembaruan. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, kalau kamu cuma boleh milih satu hal buat diperbaiki di bulan ini, mungkin soal sabar, sholat lebih khusyuk, atau hubungan sama keluarga, apa yang bakal kamu pilih? Coba deh, tentuin satu aja. Jadikan itu resolusi Ramadan kamu, dan mulailah proses pembaruanmu dari sekarang.